Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Maman Abdurrahman, saya guru besar di Fakultas Informatika, bidang Teknologi Informasi. Saat ini home base saya di S2 Informatika. Pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Pendidikan Telkom yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk maju dalam kontestasi calon rektor Telkom University periode tahun 2025-2030. Visi saya untuk Telkom University di 2030 yaitu menjadikan Telkom University menjadi excellent entrepreneurial university yang menghasilkan lulusan yang unggul dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa dan dunia. Tujuannya tiada lain yaitu untuk contribute to the nation and to the world. Ada 3 misi yang diemban. Yang pertama adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional dan berwawasan kewirausahaan. Kemudian yang kedua mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan baru dan produk intelektual di bidang teknologi, bisnis, dan seni yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian misi yang ketiga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, dengan stakeholder dalam pengembangan inovasi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan dunia. Terkait dengan Telkom University sendiri, saya mengenal Telkom University sejak tahun 1993. Salah satu perguruan tinggi pembentuk Telkom University yaitu ST Telkom. Pada tahun tersebut saya menjadi mahasiswa angkatan ke-10 ya, dan alhamdulillah setelah lulus saya langsung diterima menjadi dosen di STT Telkom waktu itu pada tahun 1999 dan sampai sekarang. Saat itu Telkom University berkembang ya, dari mulai STT Telkom yang saya tahu, kemudian pada tahun 2007 menjadi IT Telkom, dan kemudian pada tahun 2013 pada tanggal 14 Agustus terbentuklah Telkom University yang merupakan gabungan dari 4 perguruan tinggi, IT Telkom, kemudian IM Telkom, Politeknik Telkom, dan STISI Telkom. Nah, saya melihat bahwa penggabungan keempat perguruan tinggi menjadi satu perguruan tinggi yaitu Telkom University ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa sampai sekarang, bahwa dengan hadirnya Telkom University dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari 4 perguruan tinggi pembentuknya, itu telah membawa Telkom University sampai hari ini mengikuti kemajuan yang luar biasa. Pengalaman saya selama di Telkom University menjadi dosen, ada beberapa amanah jabatan yang pernah ditugaskan kepada saya. Yang pertama, saya sebagai Ketua Kelompok Keahlian SKJK. Kemudian setelah saya lulus S3 dari ITB, saya diberi amanah sebagai manajer perpustakaan. Kemudian saya diberi amanah sebagai manajer pengembangan institusi dan bahasa. Nah, pada saat Telkom University berdiri, saya diberi amanah menjadi dekan di Fakultas Informatika sampai tahun 2019. Kemudian pada periode berikutnya saya diberi amanah sebagai Direktur Bandung Technopark sampai tahun 2021, dan hari ini saya diberi amanah sebagai Ketua Center of Excellence Advanced ICT Infrastruktur dan Services. Untuk pengalaman di luar kampus, sampai hari ini ada beberapa posisi yang diamanahkan kepada saya. Yang pertama sebagai pengurus Aptikom Pusat, kemudian sebagai pengurus Aptikom di Jawa Barat, kemudian juga diberi amanah sebagai reviewer di LPDP, di DRTPM, kemudian BRIN, kemudian juga reviewer untuk BKD dan juga JAD.
Di samping itu, saya juga diberi amanah sebagai asesor di BAN PT sejak tahun 2014 dan juga sebagai asesor LAM Infocom. Izinkan saya menyampaikan motivasi saya mengikuti kontestasi ini sesuai dengan hadis Rasul bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya melihat bahwa ya mudah-mudahan dengan jalan ini merupakan jalan bagi saya untuk bisa berkontribusi lebih banyak untuk kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Jadi di sisa umur saya berharap bahwa akan semakin banyak memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Nah, kemudian yang kedua saya ada concern, yaitu tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Saya melihat laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024, yaitu sebesar 5,03%. Ini sudah cukup bagus gitu ya. Nah, cuman di sini ada satu catatan bahwa Gini rasio kita, Indonesia itu masih cukup tinggi, yaitu 0,379. Nah, Gini rasio ini menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan, ketimpangan pendapatan antara masyarakat ya di dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini yang menjadi concern ya. Jadi saya termotivasi bahwa perguruan tinggi adalah salah satu institusi atau lembaga yang mungkin dapat menurunkan Gini rasio tadi. Gini rasio itu semakin mendekati 0 semakin baik gitu ya. Dan idealnya Gini rasio itu di bawah 0,3. Jadi posisi Indonesia dengan Gini rasio 0,379 ini masih cukup tinggi, dan salah satu upaya saya lihat ada di perguruan tinggi. Nah, saya bercita-cita ya, saya berharap bahwa di 2030 posisi Telkom University targetnya itu bisa di the Big Five. Jadi the Big Five university terbaik di Indonesia berdasarkan kedua pemeringkatan ini. Dan tentunya bisa kita lihat ya di pemeringkatan tahun 2025 ada beberapa challenge yang harus dihadapi Telkom University ya. Di antaranya ada 5. Yang pertama adalah academic reputations ya. Kita nilainya masih rendah dibandingkan rekan-rekan kita perguruan tinggi yang ada di Indonesia juga ya. Kemudian yang kedua research environment and research international research network, itu juga kita masih kurang. Kemudian yang ketiga industrial engagement, yang keempat employability, dan yang kelima sustainability. Nah, kelima hal ini menjadi tantangan bagi Telkom University, bagaimana kita bisa meng-catch up, bagaimana kita bisa membuat proses bisnis di Telkom University yang memungkinkan untuk bisa meng-enhance dan sejajar dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia khususnya. Nah, untuk itu saya ada 5 strategic planning ya yang akan nanti dikerjakan di periode 2025 sampai 2030. Yang pertama adalah pembenahan good university governance. Nah, ini saya kira sebagai landasan utama di dalam kita berorganisasi adalah membangun sebuah sistem organisasi yang baik gitu ya. Saya teringat perkataan dari Edward Demings ya, bahwa the bad system beat the good person every time. Jadi sistem yang jelek itu mengalahkan orang baik setiap waktu gitu ya. Itu artinya bahwa sebagus apapun masyarakat atau warga human resource yang ada di Telkom University, kalau sistemnya dirasa kurang pas, kurang baik, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang produktif. Nah, sehingga saya melihat bahwa good university governance ini sebagai syarat awal kita untuk bisa enhance gitu ya. Kita akan benahi masalah berbagai hal tentang akuntabilitas, tentang merit system, tentang transparansi, tentang fairness dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah re-engineering of business process. Saya melihat bahwa di Telkom University sekarang kita dengan jumlah mahasiswa yang
besar ya, 40.000 atau lebih hari ini, itu saya lihat bahwa proses-proses di bawah itu sangat luar biasa gitu ya. Hal ini bisa terlihat dari value point, di mana value point rata-rata itu bisa sangat tinggi gitu ya. Nah, sehingga di sini saya melihat sebagai salah satu penyebab bahwa dosen itu kurang waktunya untuk melakukan riset, apalagi inovasi dan hilirisasi. Nah, untuk itu saya sangat concern bagaimana proses-proses yang ada di Telkom University dibenahi. Ada redundant proses, kemudian ada juga proses critical proses, ada proses-proses yang tidak terlalu signifikan. Kita akan coba perbaiki, kita coba akan kurangi, dan kita akan coba membangun proses-proses baru ya, yang lebih efisien dan lebih efektif. Nah, dengan itu diharapkan bahwa waktu dosen dan waktu staf bisa ada ya untuk proses-proses lainnya, yaitu research, inovasi, dan hilirisasi. Kemudian yang ketiga adalah excellent teaching, research, innovation, and entrepreneurial ecosystem. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah excellent ecosystem. Saat ini teaching kita sudah bagus, research kita sudah bagus, kemudian inovasi juga sudah bagus, cuman kita belum punya ekosistem yang mengalir, ya, yang seamless, artinya dari pengajaran terintegrasi, kemudian riset terintegrasi dengan inovasi, kemudian sampai ke hilir dan engagement dengan industri, gitu ya. Saya lihat di sini masih ada ruang untuk kita improve, gitu ya. Nah, jadi penting membangun excellent ecosystem. Nah, kemudian yang keempat, access to international academic and research network. Jadi kita memperluas akses terhadap akademik secara internasional, ya, institusi internasional, dan juga jaringan penelitian tingkat dunia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah top sustainability, sustainability yang kuat, gitu ya. Nah, kelima strategic plan ini sebetulnya mudah diingat ya, kalau disingkat ini menjadi GREEN, Good University Governance, kemudian Reengineering of Business Process, kemudian Excellence Teaching, Research, Innovation, Ecosystem, kemudian Access to International Academic and Research Network, dan terakhir Top Sustainability. Dan saya kira 2025-2030 ini adalah saatnya, waktu yang tepat untuk kita bertransformasi. Nah, salah satunya adalah kita mencoba mencari new revenue generator, ya, di samping generator yang sudah ada saat ini. Karena revenue generator yang ada saat ini bukan tidak terbatas, gitu ya. Semua ada batasnya, dan pasti kita akan menemukan tantangan-tantangan baru, dan untuk itu kita harus siap dengan ada new revenue generator. Optimalisasi project dosen. Nah, jadi kita ketahui bahwa Telkom University memiliki sistem pemberdayaan dosen untuk mengerjakan project dalam ruang lingkup peraturan non-tuition fee. Jadi ada NTF, peraturan tentang NTF, gitu ya. Nah, cuman kita melihat bahwa masih banyak ya dosen-dosen yang sekarang memiliki kemampuan yang luar biasa, gitu ya. Nah, dan hal ini sebagai bahan bakunya saya kira sudah ada. Telkom University sudah memiliki sistem dan peraturan yang bagus. Kemudian dosen-dosen kita juga saat ini banyak berkiprah di dalam maupun di luar. Nah, ini kita coba revitalisasi sehingga semuanya bisa optimal dan memberikan manfaat, benefit baik bagi Telkom University, kemudian bagi dosen, bagi mahasiswa, dan bagi staf, serta bagi stakeholder lain. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah revitalisasi kampus Jakarta sebagai anchor untuk eksekutif program. Nah, kita ketahui bahwa sebagian market menengah ke atas itu ada di Jakarta. Nah, jadi dan alhamdulillah sekarang ada Telkom University National Campus yang salah satunya adalah kampus Jakarta. Nah, ini kita optimalisasi bahwa di sana layanan-layanan yang premium, yang sifatnya
untuk menggarap pasar-pasar yang membutuhkan perusahaan-perusahaan, kemudian kementerian-kementerian. Nah, itu akan menjadi pasar baru ya, new market bagi Telkom University. Tentunya ini perlu persiapan yang berbeda dan perlu penanganan yang berbeda pula. Yang ketiga itu adalah dengan adanya Project Management Office, yaitu satu bagian yang menangani portofolio dari hasil-hasil riset dosen. Selama ini hasil-hasil riset dosen yang TRL 789 yang sudah dekat ke pasar itu belum ada bagian yang bisa mengkomersialisasikan secara secara proper. Nah, untuk itu diperlukan ada satu bagian ini ya, yaitu PMO, di mana dia akan melihat hasil-hasil riset dosen yang itu layak untuk diteruskan engagement dengan industri dan dengan pasar, dan itu nanti akan menjadi portofolio bagi Telkom University ya, portofolio produk bagi Telkom University yang memiliki keunggulan karena itu merupakan produk hasil riset. Baiklah, tadi itu beberapa ide berkaitan dengan visi, misi, strategi dan juga program-program unggulan dan ide untuk new revenue generator bagi Telkom University ke depan. Dan saya sampaikan terima kasih dan saya berharap semoga Telkom University terus maju, terus bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan tentunya berkontribusi untuk dunia. Telkom University contribute to the world.